Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Rifai. Saya dari kelas MN 23H dengan NIM 23416261201009. Saya jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal ide awal bisnis, yaitu Sandwich New by. Yang pertama, kita ada latar belakang. Dalam perkembangan dunia kuliner saat ini, gaya hidup masyarakat semakin dinamis dan praktis tentunya. Banyak orang khususnya kalangan muda dan pekerja itu membutuhkan makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga cepat disajikan serta bergizi. Nah, dalam hal ini membuka peluang besar nih bagi produk makanan cepat saji yang sehat dan memiliki cita rasa yang unik. Salah satunya, jenis makanan yang banyak digemari adalah sandwich. Karena praktis, mengenyangkan, dan dikreasikan dengan berbagai isi yang sesuai selera. Nah, melihat peluang tersebut, muncullah ide untuk mendirikan usaha dengan nama Sandwich New. Nah, itu brand ini hadir untuk menghadirkan pengalaman menikmati sandwich dengan rasa yang khas, bahan segar, dan tampilan menarik. Nah, sandwichnya sendiri itu mengusung konsep fresh, simple, and tasty. Yang berarti setiap produk dibuat langsung saat dipesan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas serta dikemas secara praktis dan higienis. Oke, kemudian selanjutnya ada identitas perusahaan. Di sini nama pemilik sendiri yaitu saya pribadi Ahmad Rifai. Kemudian nama perusahaan adalah Usaha Mandiri Sandwich New. Dan bentuk usaha ini adalah usaha mikro kuliner dan jenis usahanya sendiri adalah perdagangan. Kemudian kita memiliki izin usaha seperti menggunakan SIUP, surat izin usaha perdagangan, surat izin pengukuhan kena pajak, dan IUMK, yaitu surat izin usaha mikro kecil. Nah, kemudian kapasitas usaha sendiri kita itu adalah lokal. Untuk nomor telepon sendiri yaitu 0897 0908 112. Untuk email sandwich.new@gmail.com. Untuk alamatnya sendiri kita di Jalan Dr. Walunggo, Waluyo, Sinarbaya, Pusir Jaya, Teluk Jambe Timur, Karawang. Nah, untuk logo kita di sini ada keterangan logo, yaitu bentuk utama adalah kotak, warna dasar orange, putih, dan kuning dengan gambar sandwich segitiga dan huruf menggunakan sandwich New. Kemudian selanjutnya ada aspek legalitas. Nah, sebagai bentuk langkah serius dan keperluan administratif untuk mengembangkan usaha lebih maju, dia menjadikan salah satu usaha legal dengan mendaftarkan usaha di beberapa lembaga nih seperti SIUP, yaitu izin usaha perdagangan, ada izin pengukuhan kena pajak, ada izin usaha mikro kecil yaitu IUMK, dan yang terakhir ada NPWP. Untuk NPWP sendiri saya menggunakan NPWP pribadi. Kemudian selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama kita ada harga. Itu penetapan harga merupakan faktor yang penting tentunya memengaruhi minat beli konsumen dan daya saing suatu produk. Nah, dalam menentukan harga sandwichnya, kita telah mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu seperti biaya produksi per unit, harga pesaing, daya beli konsumen, dan tingkat keuntungan. Untuk harga produk sendiri kita ada sandwich egg saus mayo yaitu 17.000, ada sandwich spicy chicken delight itu 20.000, ada sandwich chicken cheese melt 20.000, dan sandwich sweet teriyaki itu 18.000. Kemudian di sini ada distribusi pemasaran. Jadi sistem distribusi sandwichnya itu dirancang agar produk mudah diakses oleh konsumen. Nah, saluran distribusi yang kita gunakan adalah penjualan langsung nih, seperti melalui stand atau booth di sekitar kampus, ataupun melalui pemesanan langsung di lokasi produksi. Nah, untuk yang selanjutnya ada penjualan daring melalui online. Kita bisa melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, ataupun aplikasi seperti GoFood kayak gitu. Kemudian ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran sandwichnya itu kita menggunakan pendekatan pemasaran seperti marketing mix P4. Yang pertama ada produk, price, place, and promotion. Untuk produk sendiri, produk sandwichnya dengan makanan ringan yang sehat, itu dengan cita rasa yang bervariasi dan kemasan yang praktis, tentunya estetik. Nah, untuk harga atau price itu menentukan harga terjangkau untuk menarik minat pelajar dan mahasiswa nih, dengan memberikan promo diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Nah, untuk kemudian place atau tempat itu penjualan di area strategis nih seperti sekitar kampus atau melalui platform online. Dan kemudian juga kita menggunakan sistem pre-order.
Untuk yang terakhir kita ada promotion, yaitu kita selalu aktif promosi melalui media sosial. Tentunya ada program giveaway, potongan harga, dan kolaborasi dengan influencer lokal. Oke, kemudian di sini ada dukungan pastel. Yang pertama ada dukungan utama pembangunan Jawa Barat. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pengembangan sektor UMKM dan ekonomi kreatif, terutama di bidang kuliner nih sebagai bagian dari peningkatan ekonomi daerah. Nah, program seperti UMKM itu naik kelas dan pelatihan wirausaha muda menjadi peluang besar bagi sandwichnya untuk berkembang. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat. Kemudian pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil itu sekitar 5% per tahun. Nah, menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini mendukung potensi penjualan produk makanan ringan seperti sandwichnya itu yang harganya cukup terjangkau. Nah, kemudian ada pendapatan masyarakat itu. Nah, Karawang itu merupakan kawasan industri yang dipenuhi oleh pekerja muda dan mahasiswa. Nah, kemudian pendapatan kelas menengah ke bawah hingga menengah ke atas itu menjadi pasar potensial bagi produk sandwichnya yang memiliki harga kompetitif. Untuk selanjutnya ada kehidupan sosial budaya. Kemudian itu masyarakat Jawa Barat itu memiliki budaya kuliner yang kuat dan terbuka terhadap inovasi makanan baru, sehingga menjadikan produk sandwich modern yang dikemas kekinian sangat cocok dengan gaya hidup masyarakat urban generasi muda. Nah, yang terakhir ada norma setempat. Nah, produk sandwichnya itu dibuat dari bahan halal dan higienis sesuai dengan norma sosial dan budaya masyarakat setempat. Hal ini tentu membantu menciptakan citra positif dan kepercayaan konsumen terhadap produk sandwichnya sendiri. Selanjutnya ada penerapan pastel. Di sini ada beberapa penerapan pastel. Yang pertama ada political atau politik. Pemerintah Jawa Barat mendukung UMKM dan wirausahawan untuk melalui pelatihan, pendanaan, dan izin usaha yang mudah. Kemudian ada sosial, gaya hidup masyarakat muda yang mulai suka dengan makanan sehat yang sangat mendukung pemasaran sandwichnya. Kemudian ada ekonomi. Di sini daya beli masyarakat tentunya meningkat, harga bahan baku stabil dan peluang besar di pasar makanan ringan. Kemudian ada environmental atau lingkungan. Penggunaan kemasan ramah lingkungan dan bahan alami itu meningkatkan citra positif produk. Yang terakhir ada legal hukum. Nah, sebagai bentuk langkah serius dan keperluan administratif untuk membangun usaha lebih maju dan menjadikan salah satu usaha legal. Dengan itu kita mendaftarkan usaha di beberapa lembaga seperti SIUP atau izin usaha perdagangan, ada izin usaha kena pajak, dan yang terakhir ada izin usaha mikro kecil atau IUMK. Kemudian aspek teknis, pemilihan lokasi yang strategis pastinya menjadi nilai lebih bagi penjualan sandwichnya. Di mana lokasi yang strategis dan akses yang mudah dijangkau itu menjadi target utama kami dalam memilih lokasi yang untuk berjualan. Serta lokasi juga sangat berpengaruh terhadap daya saing untuk mengamati pesaing di sekitar lokasi untuk menentukan strategi yang tepat. Nah, sandwichnya itu memilih untuk mengambil lokasi di tengah pusat keramaian antara Universitas Buana Perjuangan Karawang dan Universitas Singapura Perbangsa Karawang, agar dapat mudah dijangkau oleh mahasiswa-mahasiswa dan serta karyawan yang tinggal di area dekat kampus. Kemudian masyarakat sekitar dan tentunya remaja pelajar. Kemudian ada sarana produksi. Di sini sarana produksi merupakan peralatan dan fasilitas infrastruktur yang mendukung proses pembuatan sandwichnya agar berjalan lebih efisiensi, higienis, dan konsisten. Sarana ini mencakup dapur atau area produksi. Pemilihan sarana yang tepat memungkinkan proses produksi dilakukan secara teratur, cepat, dan sesuai standar kualitas, sehingga setiap produk yang dihasilkan tetap lezat dan sehat. Kemudian ada aspek finansial. Untuk yang pertama ada investasi modal awal. Dan untuk biaya pra-investasi kita tidak ada. Untuk biaya investasi sendiri itu kita 311.480.000. Dan untuk biaya operasional seperti bahan baku kita menghabiskan 1.443.000. Biaya operasi 2.500.000, biaya lain 500.000. Dan untuk totalnya yaitu ada 315.923.000.
Dan kemudian ada cash flow. Untuk cash flow sendiri itu penyusutan sama dengan investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Yaitu 500 juta dibagi 5 tahun. Sehingga penyusutannya itu adalah 100 juta dengan bunga 20%, sehingga menghasilkan 36.815.400 rupiah. Nah, untuk break even point yaitu harga jualan per porsi yaitu 17.000 dengan penjualan per bulan atau variable cost itu 250 pieces per harinya dikali 26 hari kerja nih. Jadi menghasilkan 6.500 pieces. Untuk biaya bahan baku fixed cost itu 1.443.000 dan biaya tetap per bulan itu 17.443.000. Kemudian PC-nya itu bulan yaitu 1.443.000 per 2 hari dikali 15 sama dengan 21.645.000 rupiah per bulan. Dengan variable cost per pieces yaitu 21.645.000 dibagi 6.500 sama dengan 3.330 rupiah. Nah, yang selanjutnya ada payback period, yaitu payback period sama dengan invest dibagi kas bersih dikali 12 bulan. Sehingga cash flow bersih yaitu sama dengan laba sebelum penyusutan 391 juta. Kemudian paybacknya yaitu 311.480.000 dibagi 391 juta dikali 12 bulan itu menghasilkan 9,5 bulan. Yang artinya payback period sangat cepat yaitu kurang dari 1 tahun. Kemudian ada average of return atau ARR. ARR menggunakan average account profit dikali 100% dibagi essential investment. Nah, di sini pajak sesungguhnya setelah pajak IAT itu 384.175.000 dibagi per tahun, yaitu 384.175.000 dibagi 500 juta itu menghasilkan 0,76835, yang artinya ARR-nya sendiri yaitu 76,8%. Itu bisa diartikan sangat layak dan jauh di atas standar bank 10-12%. Kemudian kesimpulan dari hasil perhitungan. Nah, dari seluruh hasil perhitungan analisis finansial, cash flow, IAT, NPV, IRR, RRR, payback period, dan probability index dapat disimpulkan bahwa usaha selanjutnya baik-baik dinyatakan sangat layak secara finansial untuk dijalankan. Nah, hal ini terlihat dari NPV yang sangat besar dan positif, IRR yang sangat tinggi 85,5%, PI yaitu kurang dari 1 tahun, kemudian payback period yang sangat cepat, RRR jauh di atas standar, kas bersih tahunan stabil dan tinggi. Dengan demikian tingkat pengembalian itu tinggi secara potensi keuangan panjang yang kuat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis dari seluruh aspek yang telah dibahas dalam studi kelayakan bisnis ini, dapat disimpulkan bahwa usaha selanjutnya Bayfy sangat layak untuk dijalankan. Nah, potensi pasar yang besar terutama di wilayah pendidikan dan perkantoran menjadi peluang utama ini untuk meningkatkan volume penjualan secara konsisten. Nah, aspek teknis dan operasional juga mendukung proses produksi yang efisien, higienis, dan terstandarisasi. Aspek legal menunjukkan bahwa usaha telah memenuhi ketentuan dan perizinan sehingga dapat beroperasi secara resmi dan aman. Dan untuk analisis investor sendiri memperlihatkan bahwa faktor politik, ekonomi sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum itu memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha. Dari aspek finansial sendiri, seluruh indikator seperti NPV positif, IRR tinggi, payback period cepat, RRR jauh di atas standar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Terima kasih. Sampai jumpa.